Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sedulur-sedulur semua. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki. Amin ya robbal alamin. Kita berjumpa lagi di Ocim Channel. Apa yang bisa kita koprek hari ini kita koprek. Minggu-minggu yang lalu ada pertanyaan dari netizen yang menanyakan bagaimana caranya pasang booster atau inline preamp di mic, terutama ya mic dinamik gitu ya. Karena dia juga baru tahu itu booster itu sangat berguna ya, terutama untuk mic dinamik yang kurang ngangkat volumenya gitu, maksudnya kurang keras gitu. Akhirnya dia bertanya demikian. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita sama-sama belajar bagaimana cara masang untuk inline preamp atau booster ya, untuk mic dinamik yang model seperti ini model ini yang selongsongan ya. Karena saya bikin itu ada dua macam, yang satu selongsongan begini besi, kemudian yang satu lagi macam kotak. Ini kotak ya, sama dengan ada lubang input dan lubang output ya. Hanya masalahnya kalau kotak begini, cara pemasangannya itu kita perlu ada pengkabelan, maksudnya tambah kabel, ada penambahan kabel ya. Ini tidak langsung bisa masuk ke mikrofon ya. Ini langsung kita jumper dulu dari mic masuk ke sini yang perempuan, kemudian dari yang laki ini masuk ke kabel sana. Contohnya gini, ini kita satu lane aja ya untuk pengkabelan. Nah, demikian ya kalau untuk yang kotak. Tapi kalau untuk yang bundar gini, ini tidak perlu ini. Langsung aja dari mic ya, mic langsung ke input ke kabel, langsung ke mixer ya. Jadi ada dua model, dua cara. Yang pertama kita tetap menggunakan bantuan kabel ya, karena ini sistemnya kotak, tidak bisa langsung masuk ke mic ya, langsung ini kotak. Nah, sedangkan yang kedua ini langsung dimasukkan ke dalam mic. Ini contohnya ya, ini kan yang silver ya, ini sekarang yang hitam, kita ganti ini. Demikian kita cara pemasangan inline preamp di mic dinamik. Oke, pertama kali kita buka.
Nah, demikian. Kita langsung begitu langsung pasang ya. Nah, akhirnya kita dapat tepukan. Ya. Demikian. Ini tadi yang server yang terpasang di sini. Kemudian kita coba apa namanya itu, kita pasang ulang. Cara masang istilahnya booster atau line in preamp ke mic. Ya, jadi ada dua cara dan pun ada dua model. Kalau yang mau model kotak itu langsung, mungkin kelebihan dan kekurangannya tergantung cara bagaimana pandang para penggemar ini, bagaimana caranya ini. Bisa nanti di langsung di komen, kita nanti kita jawab bersama-sama keuntungan dan kelebihan dua model ini. Di satu sisi kalau kotak itu bagus pemasangannya di ujung, kalau bisa kita dibikin rak di depan mixernya, kita bikin kotak-kotak begini, bikin rak. Ada berapa macam gitu ya, ada berapa macam. Kemudian ini hanya kita kelemahannya ini terlalu banyak kabel yang kita jumper, yang kita butuhkan gitu. Itu kelemahannya, tapi praktisnya enakan pakai ini betulnya. Jauh, kemudian juga di posisi mic ini stabil, enteng gitu, bisa digerakkan ke sana kemari. Itu cara mudahnya. Cara susahnya ini ada dua kabel ya. Kita perlu ada penambahan kabel. Dan kalau yang model begini, kalau yang model panjang ini kelemahannya kita ini di posisi mic ini terlalu berat. Ini berat, ini logam. Karena saya bikin ini kan ada logam. Ini berat. Jadi kalau istilahnya ini pakai tangan tanpa ada tempat mic ini agak bahasa itunya ngendoy gitu ya, berat. Tapi lebih praktis dari cara pemasangan. Langsung masuk sini, langsung mic, kemudian kita kabel ke mixer, itu selesai. Kedua juga kita tuh tak perlu lagi kita penambahan kabel ya untuk di jumper, karena juga terlalu makan biaya gitu ya. Ini praktisnya. Ya kelemahannya itu ya beban ini terlalu berat. Beban ini mungkin ada ya kalau yang sudah bikinnya di luar mungkin ada yang lebih enteng, itu lebih bagus. Tapi ini metal, ini berat metal ya. Kalau ini juga istilahnya aluminium, ini juga sama karena ini kan ada dua soket ya. Biasanya kan kita satu soket, ini ada dua soket. Yang ini sudah menjadi beban berat ya, dua soket ini. Ditambah juga dengan misalnya ini metal. Kalau ini kan aluminium agak lumayan enteng ya. Tapi di sisi lain juga ini karena sudah ada dua soket yang sebelumnya juga berat, jadi ini menambah beban juga. Ini kan dua soket ya, input dan output, laki-laki dan model perempuan ya. Tuh, model perempuan, kemudian model laki ini. Ini gitu. Hanya cara penyambungan juga ini lebih mudah gitu ya. Jadi kita salah satu kalau yang kita sudah masuk ke kabel ini udah langsung gitu. Dibandingin tadi yang kotak, itu agak rumit pemasangan. Karena kita harus melihat jalur dulu dari kabel, kemudian juga dari tempat input dan outputnya ya. Itu yang bikin kita kelemahannya di situ. Kali ini kelemahannya ini hanya berat aja gitu. Kemudian memang harus ada tempat seperti tempat ini. Nggak bisa kita dibawa-bawa gitu. Tapi kalau model yang kotak itu bisa kita bawa-bawa kita, karena ini lebih enteng. Mic-nya jadi seperti mic ini juga lebih mudah gitu ya. Itulah kelemahan dan kelebihan dari dua model ini ya. Tergantung nanti yang minat mau yang bentuk begini kotak apa mau bentuk yang begini ya. Kita ada dua model, ini namanya dua model.
model yang kotak ini dengan model kotak ini. Kalau model kotak ini ya mungkin kita juga lebih murah juga ya, karena kita itu kotak ini lebih murah gitu dibandingin kita metal ini. Agak sulit pekerjaan, kalau ini kan lebih mudah. Ini PCB-nya ini agak besar ya, PCB dalamnya agak besar. Kalau ini memang rumitnya itu kita dalam pemasangan komponen di dalam gitu. Saya rasa demikian ya. Udah saya jawab bagaimana posisi pemasangan untuk booster atau inline preamp pada mic dinamik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi penggemar atau bagi YouTuber yang baru atau pemula. Mudah-mudahan, dan juga ini masih dalam rangka promosi ya, silakan yang ingin mencoba-coba. Ini lebih bagus, ini mengangkat ya. Jadi volume di mixer kita tidak terlalu kencang-kencang, cukup tambah daya ini aja udah bisa gitu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ocim Channel.